Cacing ala ala cacing. Yuk. Cacing Nah, dek karena. Nek, dek, naik. Terjebak dalam lubang. Matahari bersinar terik. Musim panas yang panjang membuat bunga-bunga dan rerumputan mengering. Seluruh hewan merasa kepanasan. Mereka menginginkan hujan turun sebentar saja. Oh, panas sekali sih cuacanya. Kapan ya hujan akan turun? Gumam Rubah sambil berjalan keluar rumah. Rubah hendak pergi ke taman untuk bermain jungkat-jungkit. Namun, ia tiba-tiba kehausan di tengah jalan. Untung saja ia melihat sebuah lubang yang dulunya berisi banyak air. Rubah pun menghampiri lubang itu untuk mengambil minum. Iya, airnya surut, kata Rubah. Cuaca panas yang ekstrim membuat air pada lubang itu menjadi surut. Akibatnya, Rubah sangat kehausan, tidak bisa menggapai air yang hendak ia minum. Aduh, bagaimana caranya supaya aku bisa mengambil air di lubang ini? Airnya dalam sekali. Sepertinya aku memerlukan sebuah alat untuk membantuku. Rubah kemudian berjalan mondar-mandir untuk mencari alat yang bisa membantunya mengambil air di lubang itu. Namun, ia tetap saja tidak bisa menemukan apapun. Rubah merasa kesal karena ia sudah terlalu haus. Rubah kecil melongok lagi ke dalam lubang. Ia masih terus berusaha mengambil air itu supaya ia bisa segera minum. Payah. Rubah kemudian melihat sekeliling, tapi tidak ada hewan melintas yang bisa dimintai pertolongan. Ayolah, aku pasti bisa, ucap Rubah sambil menyemangati dirinya sendiri. Saking susahnya menggapai air, Rubah sampai tak sadar kalau kakinya menginjak sebuah kulit pisang. Teriak Rubah, kakinya terpeleset, ia jatuh ke dalam lubang itu. Bukannya kesakitan, Rubah justru senang karena ia bisa minum dengan puas. Ia tak henti-hentinya mengambil air minum, padahal perutnya sudah membesar dipenuhi air. Wah, segarnya air ini. Akhirnya aku bisa minum tanpa kesusahan. Rubah berhenti mengambil air. Ia hendak keluar dari lubang itu karena perutnya sudah terasa wegang. Sebentar. Rubah terlihat bingung sendiri. Lalu, bagaimana cara aku keluar dari lubang ini? Tanya Rubah, dan wajahnya kembali terlihat kebingungan. Rubah berusaha melompat dan memanjat lubang itu, namun ia tidak bisa keluar. Setiap kali mencoba memanjat dinding lubang, ia malah tercebur. Wah, aku terjebak di sini. Badannya menjadi basah kuyup. Rubah pun menangis sesenggukan. Tak lama kemudian, seekor domba tiba-tiba melongok dari atas. Ia juga ingin mengambil air minum di lubang itu. Kenapa kamu ada di situ? Tanya domba. Ketika melihat Rubah di dalam lubang. Aku sedang minum. Hehehe, jawab Rubah. Apakah di dalam masih ada air? Tanya domba. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa memanfaatkan domba untuk membantu keluar dari lubang. Pikir Rubah dalam hati. Oh, masih. Banyak air di sini. Ayat Rubah menjawab pertanyaan domba. Baiklah, aku kehausan. Sepertinya aku butuh minuman juga, kata domba. Wah, kebetulan sekali. Air ini rasanya sangat segar, cocok untuk diminum saat musim panas seperti ini. Rubah memuji air dalam lubang itu. Wah, kau seperti penjual air aja, kata domba sedikit meledek. Bisa saja kamu. Ayo turun, minumlah air ini. Domba yang percaya pada ucapan Rubah kemudian turun ke lubang itu. Ia masuk ke dalam jebakan. Baiklah, aku akan ke sana. Sempurna. Misiku pasti berjalan dengan lancar, pikir Rubah dalam hati. Domba segera mengambil air dan meminumnya. Ternyata benar ucapanmu. Minuman ini terasa sangat segar. Aku bahkan tak bisa berhenti meminumnya. Tentu saja, apa yang aku katakan pasti benar adanya, sahut Rubah sombong. Ia tertawa dalam hati melihat domba yang telah ia bohongi sedang minum air dengan sangat rakus. Rubah tiba-tiba menghentikan domba yang sedang asik minum. Domba, ada sesuatu yang gawat.
Domba pun langsung menghentikan minumnya. Ada apa, Rubah? Tanya domba. Rubah berpura-pura memasang raut wajah yang terlihat khawatir. Lihatlah ke atas. Lubang keluarnya tinggi sekali kan. Sepertinya kita akan kesulitan naik. Duh, iya. Lalu, bagaimana nasib kita? Domba pun menolak ke atas. Dia baru sadar kalau lubang itu ternyata cukup dalam. Kita harus bekerja sama. Domba dan rubah kemudian berdiskusi. Namun sebenarnya rubah yang mendikte. Harus ada salah satu dari kita yang tubuhnya digunakan sebagai pijakan. Setelah itu yang berhasil naik akan bergantian menolong yang masih ada di dalam. Bagaimana? Domba mengangguk setuju, ya kemudian bertanya, siapa yang akan naik lebih dulu? Bagaimana kalau aku? Tubuhku kan ramping. Kau bisa mengangkatku dengan mudah. Sahut rubah licik. Oke, silakan memanjat punggungku, kata domba. Ia membiarkan rubah naik terlebih dahulu. Rubah kemudian memanjat punggung domba sesuai dengan rencana. Hati-hati ya rubah, kata domba. Iya, sebentar lagi aku bisa keluar, sahut rubah. Hok, rubah akhirnya berhasil naik ke atas. Berhasil! Terima kasih ya domba, teriak rubah. Sama-sama, sekarang giliranku, ucap domba. Rubah, sekarang pergilah mencari tangga ya. Aku tidak nyaman kalau terlalu lama di dalam sini. Badanku sudah basah semua. Domba meminta rubah untuk menepati janjinya. Namun, rubah tak terlihat berkutik sama sekali. Ia malah tertawa-tawa di dekat rubah. Dasar domba yang bodoh, mau saja ditipu. Kenapa kamu malah tertawa? Tolong, ambilkan tangga untukku. Aku ingin keluar, minta domba. Rubah tak berhenti tertawa. Domba pun semakin heran melihat tingkah laku rubah itu. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Tanya domba. Namun rubah tak menjawab pertanyaan dari domba. Ia langsung pergi begitu saja meninggalkan domba sendirian di dalam lubang. Akhirnya domba tersadar. Dia telah ditipu oleh rubah yang licik. Tamat, terjebak dalam lubang. Beracik kesan.